Sehat Pak? Sehat Pak? Enggak, kenapa? Banyak kali masalah di rumah tangga Pak. Suami itu kalau sudah tertekan di rumah hidupnya, ditanyain pun tak bisa lagi jawab. Sehat Pak? Tak lagi, nggak bisa lagi bercakap Ustaz. Sehat insya Allah ya. Kata pepatah Arab, ad-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti mayit. Betul Bu, tamu itu seperti mayit, kata orang Arab. Mayit itu Pak Bupati, mau dia apa-apain mayit tetap diam Bu. Betul itu? Mayit dipukul diam apa ngelawan? Diam. Mayit dimandiin, pernah nggak mayit ngomong aku minta mandi sendiri, pernah? Enggak. Artinya apa Ustadz? Mayit itu ikut mau orang yang hidup. Karena mayit nggak bisa apa-apa Pak, maka mayit harus ngikut apa maunya orang yang hidup. Dia apa-apakan diam. Sekarang aku tamu Pak, berarti aku sama dengan nggak, maksudmu apa ini? Berarti aku harus mengikut apa maunya yang mengundang aku. Aku harus ngikut apa maunya tuan rumah, kan begitu? Betulnya itu? Sekarang kutanya, apa maumu? Maumu aku berdiri atau duduk? Duduk atau berdiri? Inilah tingkah laku rasa rakyatmu ini Pak, masyarakatmu kayak ginilah tingkah lakunya ini Pak Bupati. Nggak, maksudku gini, kalau memang aku dari awal kau suruh berdiri, untuk apa kau sediakan tempat duduk? Ininya masalahnya. Ya Allah. Yang penting sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Sadaqallahul azim
wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Tanda semakin dekatnya kiamat itu nanti, di akhir zaman akan lebih banyak betinanya dibandingkan dengan jantannya. Satu jantan berbanding dengan 60 betina. Satu laki-laki berbanding 60 betina, Bu. Kalau sudah begini keadaannya, maka kiamat itu semakin dekat. Dan ku tengok tanda-tanda itu di sini sudah mulai nampak. Yang hadir lebih banyak ibu-ibunya, ayah-ayahnya ini dikepung sama ibu-ibunya. Masya Allah. Inilah laki-laki yang masih hidup. Mudah-mudahan tidak punah, Pak, bertahan lama, amin. Nah, kalau kita tengok wajahnya udah tertekan semua wajah-wajahnya. Ini yang lebih banyak hadir ibu-ibu, Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok nggak semua jawab? Itu yang di belakang janda semua apa semana kau? Oh, anak sekolah. Saya, Bu, semalam berangkat dari rumahku dari Kabupaten Batubara pukul 4 sore, Pak Bupati. Karena sebelumnya saya baru balik dari Provinsi Sumatera Selatan, hari jadi Kabupaten Muratara, Musirawas Utara. Selesai tablik akbar dari Sumsel, saya balik ke Medan tablik akbar di Sumatera Utara bersama guru kita Ustadz Solmed. Jam 3 pagi baru pulang, Pak Bupati. Kau pikirkanlah ini, Pak. Ini biar tahu dulu perjalananku. Semalam jam 3 subuh baru pulang dari Medan, 5:30 sampai di rumah, baru jumpa sama binikku. Gak sempat ngapa-ngapain, Pak. Biar tahu dulu, Bapak. Udah 2 minggu aku keluar kemarin ke kantor. Selesai dari kantor jam 4 habis asar saya berangkat kemari, Pak Bupati. Sampai kemari pas azan subuh. Capek, Ustadz, capek. Lemas sekali lah. Apalagi nengok meja ini cuma isinya air minum semua. Lemas sekali aku kira. Di sana putih, di sini putih. 2 botol tambah 1 gelas, apa nggak gembung perut gue ini? Yang mentang kecil ustadznya, botolnya pun kecil, kan parah orang sini. Gawat betul, tipis betul pergaulannya, iya. Subuh sampai sini, selesai subuh saya sholat di kamar, habis itu saya istirahat, nggak keluar, Bu. Capek. Maksudku hari ini nak menghilangkan rasa capek itu. Tapi kurasa makin capek. Kenapa makin capek, Ustaz? Karena yang duduk di depan semua rata-rata nenek-nenek. Nenek gua capek. Heran aku. Maksudnya pindah dulu keluar, apa nih? Biar anak sekolah duduk di depan, kan agak semangat sedikit aku.
sehat ya Nek ya, insya. Ustaz, kau mengejek ya? Oh tidak, sengaja nenek itu letak di depan supaya apa Ustaz? Menjadi penampar yang bercakap nih Bapak Ibu. Hari ini kau masih muda Cai, hari ini kau masih sanggup tegak, hari ini suaramu masih lantang, tapi ingat Cai, suatu saat kau bakal tua seperti kami. Betul? Itulah cara menyenangkan hati nenek-nenek itu Pak. Kalau nggak gitu merajuk nanti payah. Penting sehat ya Nek ya, insya. Sehat Pak. Sehat Pak. Nggak kenapa, banyak kali masalah di rumah tangga Pak. Suami itu kalau sudah tertekan di rumah hidupnya, ditanyain pun tak bisa lagi jawab. Sehat Pak, tak lagi, nggak bisa lagi bercakap Ustaz. Sehat insya Allah ya. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaih, para kiai, para abah-abah guru, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Salam takjim, salam hormat para guru-guru yang dimuliakan Allah. Mohon izin, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Saya berada di atas, bukan berarti saya tidak sopan. Yang pertama, ini tempat yang disediakan panitia. Yang kedua, kalau aku di bawah tak nampak jemaah yang di belakang. Maka mohon halal redoknya tidak mengurangi rasa hormat dan salam takjim untuk guru-guru kita semua. Kalau mau negeri Kutacane ini berkah, Allah jauhkan dari mara bahaya, bencana, musibah, maka salah satunya muliakan para ulama Bapak Ibu. Kenapa begitu Ustaz? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama sama dengan kita memuliakan nabi Bapak Ibu. Muliakan guru-guru kita Pak Bupati, Pak Wakil, muliakan guru-guru kita. Jangan kau dekat sama ulama pas waktu mau kampanye aja. Dengar Pak? Jelas? Ustaz kenapa bercakap begitu? Alah, pemain semua ini. Udah paham kali aku itu dah. Ada maunya didekati, udah jadi lupa. Jijik kan aku orang kayak gitu. Bukan orang sini Pak, orang sana Pak. Cuman masalahnya orang sana itu banyak berkawan sama orang sini. Ya, ini masalahnya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Doanya para ulama itu yang menjadi paku bumi supaya negeri Kutacane ini berkah Pak. Maka muliakan guru-guru kita di sini. Ya Bu ya. Bu, guru-guru ngaji dimuliakan. Guru ngaji Pak Bupati. Di sini guru ngaji sebulan kau kasih berapa? Udah diam kau Pak, kau nggak tahu apa-apa kau. Kita perkara duit laki-laki nggak ikut campur, karena itu tugasnya perempuan. Betul Bu? Senang kali kau. Sebulan di sini guru ngaji Bu ngasih berapa? 100. 100. Berapa Bang Haji? Bang Haji, beliau antum kan guru ngaji itu. Sebulan berapa di sini dikasih? Hah? Apa guru? Variasi. Aku jawaban variasi ini agak bingung aku. Berapa Bu? 300. Sebulan guru ngaji di sini kau kasih 300. Itu yang mengajarkan anak-anakmu setiap hari 1 bulan full, kau kasih 300. Itu yang sebulan ngajar penuh, kau kasih 300. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak sangsi aku hari ini. Sebulan aja 300, apalagi yang cuma 1 jam.
Pendek aja lo nampaknya nih. Loh, kenapa begitu Ustaz? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yudisu lahum zikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau dapat berkah dari Quran itu Bapak Ibu, muliakan orang yang ngajarkan Quran itu. Tadi yang ngaji suaranya bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Kalau enggak ada gurunya apa bisa? Bisa. Maka hari ini ayo muliakan guru-guru kita, muliakan guru-guru kita, para asatis wa ustazat yang hadir, supaya itu menjadi apa Ustaz? Keberkahan untuk negeri Kuta Caning, insyaallah. Amin. Yang terhormat orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak siapa nama Bapak? Tanya pun salah. Mudah-mudahan Pak Bupati senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi Pak, beserta dengan Bapak Wakil Bupati. Mudah-mudahan tetap seiring sejalan, tidak pekong, pecah kongsi, tetap harmonis. Karena kalau sudah pemimpin yang harmonis, insya Allah masyarakatnya bakal harmonis. Kuncinya ada di orang ini dua. Makanya kalau sudah mulai jauh, dekatkan. Coba dekat lagi Pak. Nah gitulah. Tapi nanti kalau aku udah siap, geser lagi Bapak ya. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan keamanahan oleh Allah, yang visi misi dalam menjalankan tugasnya hanya satu: al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Amin. Pemimpin itu harus begitu, melayani masyarakat Pak. Kalau bisa, kenyang dulu rakyatmu, baru awak kenyang. Jangan awak kenyang dulu rakyat kelaparan. Nah, itu tak bisa. Jangan awak minum sebelum rakyat awak minum. Nah, tahankanlah kau sampai habis nanti. Tak, karena aku minum, haus-hauslah kita. Ini pemimpin yang luar biasa, insya Allah ya, amin. Yang terhormat Bapak Kapolres Aceh Tenggara. Tadi Bapak ini ada keperluan ya. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak Pak mewakili. Mewakili duduknya di belakang Pak, pindah. Wakili kok di depan. Salam sama Pak Kajari ya Pak ya. Pak Kajati kirim salam. Sehat-sehat Bang, udah duduk situ aja. Bapak Dandim 0108. Sehat Pak? Ini langsung atau mewakili? Udah paham lah Pak kalau mewakili. Sehat Pak, kirim salam dengan Pak Dandim ya. Yang terhormat Ketua DPRK Aceh Tenggara. Yang mana orangnya Pak? Kalian jangan main-mainkan aku ah. Sehat Pak ya, Masya Allah. Udah berapa periode Pak? 2 periode. Berapa habis kampanye semalam? Yang nanya pun salah juga. Ketua Pengadilan Negeri, ada yang mewakili? Ada orang di belakang. Anggotanya, ya cocok. Kalau anggotanya udah pas duduk di belakang, jangan kau pindah-pindah ke depan. Ketua Mahkamah Syariah, sehat Guru? Alhamdulillah. Mewakili, udah di situ aja Guru, udah tutup. Ketua MPU, Majelis Ulama Indonesianya Aceh Tenggara, sehat Guru? Sehat Buya ya, salam takjim. Ketua Majelis Adat Aceh, sehat Buya? Bapak Sekda, sehat. Ini ada kawan saya namanya Bang Satria.
Dulu gondrong, sekarang udah tobat. Mudah-mudahan istiqomah ya. Manggil dia ini harus lengkap, Bang Satria. Kalau disingkat kan Bangsat. Nggak enak kita. Saya bilang ya. Wabil khusus tamu kita ini Wali Kota Subulus Salam. Masya Allah. Sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Kapan ngundang saya ke sana? Cobalah diskusikan. Jangan diam-diam aja. Orang manggil pun pakai uang negaranya Pak, nggak uang pribadi Bapak. Sehat Pak Wali ya. Insya Allah saya ada jadwal ke Subulus Salam dalam bulan Maulid Insya Allah. Habis semua? Siapa yang mau kehormati lagi tunjuk tangan? Enggak, tunjuk tangan aja. Habis ya. Ayo kita ngaji Bapak Ibu. Di dalam kitab, nama kitabnya Siratal Mustaqim. Apa? Ada kitab namanya Siratal Mustaqim yang mengarang Syekh Muhammad Atta. Beliau mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kau dapat nikmat, mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, maka jangan pernah kau lupa bersyukur kepada Allah. Orang kalau syukur biasanya mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Ibu bisa datang kemari, alhamdulillah. Kita bisa silaturahim di sini, alhamdulillah. Datang kemari tengok, bajunya cakep-cakep. Ada yang putih, ada yang krem, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang udah lunas ini, ada yang belum lunas. Ada yang 3 kali bayar lagi, banyak. Tapi apapun itu keadaannya, kita tetap ucapkan alhamdulillah. Pertanyaannya, cukupkah bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah Pak? Enggak. Kata Syekh Muhammad Atta, kalimat syukurmu itu barengi dengan istighfar. Maka kalau kau dapat nikmat, mau nikmat itu besar, kecil, banyak, sedikit, jangan lupa kau lazimkan lisanmu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, astaghfirullah. Barengi rasa syukurmu itu dengan beristighfar. Ini amalkan Pak. Kenapa begitu Ustadz? Banyak orang yang dapat nikmat hari ini, tapi dengan kenikmatan itu dia sombong jauh dari Allah. Biasanya begitu Bang. Dulu dia nggak punya apa-apa, sekarang dia punya apa-apa. Dulu dia bukan siapa-siapa, sekarang dia jadi orang yang diperhitungkan. Sombongnya bukan main. Ada nggak orang sini model kayak begitu Bu? Ada. Ada. Datang orangnya. Kalau datang orangnya, antukkan kepalanya ke tiang masjid. Hidupnya nggak perlu sombong dengan kenikmatan yang Allah kasih. Awak hari ini jadi bupati, awak hari ini jadi wakil bupati. Kalau nggak ada rakyat yang memilih, apa bisa jadi Pak? Allah, berat. Awak jadi pejabat, jadi sekda. Dengar dulu Pak, jangan main handphone aja, simpan dulu handphonenya. Kalau tak ada campur tangan dari Allah, apa bisa? Berat. Nih, bisa sampai ke Kutacane, ceramah di hadapan bapak dan ibu. Kalau tidak ada campur tangan dari Allah, apa bisa? Enggak Pak. Maka dengan kenikmatan itu jangan sombong. Maka pantas kalau Allah ngomong, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kata Allah begini, siapa yang syukur sama aku, ku tambah. Yang kufur, azabku pedih. Sekarang kan timbul pertanyaan Bapak Ibu,
Pertanyaannya begini, syukur yang bagaimana yang ketika dikasih bisa menambah nikmat, kan gitu ya Pak ya? Syukur yang bagaimana yang bisa menambah dan mengundang nikmat yang lain? Syukur yang ketika dititipkan nggak buat kita jadi sombong, tapi dengan nikmat yang dititipkan itu kita semakin banyak buat manfaat untuk orang lain. Contoh umpama dulu siapalah ya, umpama dulu Pak Sekda bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa, tapi beliau rajin ke masjid. Umpama Pak, dulu belum punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid rajin, 5 waktu nggak pernah tinggal. Padahal rumah beliau jauh dari masjid, tapi tiap 5 waktu datang ke masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, maghrib isya di masjid, nggak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya kekunci di kamar mandi masjid. Orang kampung udah nyari, mana Pak Sekda ini kan? Ini orang belum jadi apa-apa, tapi rajin 5 waktu ke masjid, nggak pernah tinggal. Padahal rumah beliau jauh dari masjid, beliau jalan kaki ke masjid. Pertanyaan saya, ketika beliau jalan kaki dari rumah ke masjid, Allah melihat tidak? Allah nampak tidak? Allah menilai tidak? Kalau Allah sudah menilai, jatuhnya Ar-Rahman Ar-Rahim Pak. Ditengok Allah, kawan ini rumahnya jauh dari masjid, tapi dia rajin ke masjid 5 waktu, nggak pernah absen. Allah sayang sama orang kayak begini, Allah panggil Mikail. Siapa Bu? Siapa? Il, kemari Il. Sami'na wa sawatokna ya Allah. Kau tengok itu Pak Sekda, siapa nama bapak Pak? Yusrijal. Kau tengok itu si Yusrijal itu, jalan kaki dia dari rumah ke masjid, padahal rumah dia jauh dari masjid. Kasihan kali aku nengok Yusrijal itu. Kau mampukan dulu dia beli motor. Di sini bilangnya motor apa kereta? Kereta. Mampukan dulu Yusrijal tuh beli kereta, walaupun kredit lah. Yang penting dia nanti ke masjid nggak jalan kaki lagi. Oke, dimampukan Allah Pak. Dititipkan kereta, ternyata hamba Allah yang namanya Yusrijal ini bukan makin sombong, bukan makin jauh, makin dekat sama Allah. Semakin dikasih kereta, semakin rajin ke masjid. Sholat zuhur, subuh udah pergi dari rumah. Padahal sholat zuhur Pak, tapi subuh udah datang. Kenapa? Sangkingkan syukurnya dengan nikmat yang dikasih Allah. Nih, Allah nampak nggak nih orang? Allah menilai tidak? Oh, makin dikasih motor ternyata makin rajin. Allah panggil lagi Mikail. Hei Mikail, mampukan ini hambaku untuk beli mobil. Oke, dikasih mobil Pak, walaupun mobil dinas, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena hujan, nggak kena panas. Dikasih mobil, bukan makin malas, makin rajin ke masjid. Sholat Jumat, sholat Jumat, Senin udah pergi. Sholat Jumat Senin udah pergi. Di sini sholat Jumat hari apa? Sama, di sana pun Jumat. Tapi Pak Sekda sholat Jumat Senin udah pergi. Kenapa Ustaz? Sangkingkan bersyukurnya dengan nikmat yang Allah titipkan.
nikmat yang dititipkan dan tahu diri kita menggunakan nikmat itu, inilah yang menyebabkan la azidannakum itu Pak, ditambah Allah kenikmatan itu. Maka di hari jadi yang ke-51 ini, semakin awak banyak manfaat untuk umat. Supaya apa? Dengan kita banyak manfaat untuk masyarakat, semakin banyak keberkahan yang Allah titipkan. Jangan semakin bertambah umur awak semakin zalim awak. Inilah yang wala in kafartum inna azabi lasyadid. Inilah yang mengundang azab dari Allah. Inilah yang mengundang ujian dan cobaan dari Allah. Kenapa? Zalim kita terhadap kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sombong kita. Apa kali rupanya yang kita sombongkan hari ini Bapak Ibu? Betul? Jabatan sementara bos. Apalagi kekayaan nggak kau bawa mati. Betul nggak Bu? Ibu banyak emas ibu. Ketika ibu mati, ibu bawa mati nggak itu? Banyak cincin ibu. Kadang ada ibu-ibu sombong, dia jijik aku nengok orang-orang kayak gini. Kenapa Ustaz? Banyak cincinnya, dipakainya di jarinya semua. 10 jari dipakainya cincin itu. Bukan kau makin cantik, macam robot gaya jalanmu. Kaku tangan ibu itu. Pamer pula itu, jijik awak nengok. Mau kemana Kak? Sana. Ngapain? Pengajian. Balik pengajian, dihantam mobil, meninggal ibu tuh. Pertanyaanku, kau bawa nggak cincin kau itu ke kubur? Bawa nggak? Untuk siapa? Untuk siapa? Inilah untuk suami. Itulah saat yang kita tunggu-tunggu itu kan Pak. Tapi Ustadz, suamiku kan menangis. Menangisnya suamimu itu pencitraan. Biar tahu kau dulu. Menangis suamimu itu, menengok kau meninggal Bu. Mama, begitu cepat kau meninggalkan kami Mama. Anak-anak masih kecil-kecil Mama. Mama, Mama. Dicabutnya cincin tuh yang di jari jentik, jari kelingking. Alhamdulillah, modal awal. Pindah ke jari manis. Mama, kenapa cepat kau meninggalkan kami Mama? Kalau tahu emasmu banyak begini, kenapa nggak dari dulu kau mati Mama? Masukkan kandung di jari tengah. Makin kuat nangis suami ibu. Mama. Tetangga nanya, kenapa Bang? Yang ini payah dicabut. Awak pikir nangis sedih, rupanya kena payah dicabut. Maka hari ini semua ini titipan. Jangan kau sombong dengan titipanmu Bu. Nggak awak bawa mati harta awak itu. Betul? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Semua tinggal. Maka semua ini titipan. Yang namanya titipan itu nggak kau bawa mati Bu, tinggal. Jabatanmu tinggal Pak. Kalau dulu kau masih menjabat jadi pejabat, asal jumpa orang ketua, meninggal awak nggak ada yang open sama awak. Meninggal ketua itu cocok. Kenapa cocok? Udah lama aku jijik nengok dia itu sebenarnya. Cuman menghargai anggotanya aja, aku itu selama ini.
Cocok dia meninggal. Awak meninggal baru orang tahu siapa awak sebenarnya. Nauzubillahi min. Maka dengan jabatan jangan sombong, dengan harta awak jangan sombong. Semua titipan, binikmu titipan, lakimu titipan, Bu. Ini titipan ini. Suami titipan untuk istri titipan untuk suami. Ini titipan yang namanya titipan. Gak usah cinta-cinta kali kau. Kalau namanya titipan ini Pak, gak usah terlalu dicintai kali. Jadi pejabat pun awak gak usah cinta-cinta kali Pak. Kenapa? Kalau awak terlalu cinta kali nanti gak ikhlas. Begitu awak tak jadi pejabat lagi, diambil Allah jabatan awak. Ini yang buat stroke tuh nanti. Maka biasa aja, popularitas, gak usah terlalu cinta-cinta kali. Aku biasa aja kok. Kemana-mana aku berceramah, biasa aja kok. Indonesia sudah kuhabiskan Bapak Ibu. Ini benar. Ini bulan 8 jadwal saya tur 3 negara, Jepang, Korea, sama Taiwan. Kalau diundang. Kalau enggak ya ngapain aku kesana kan? Tapi sedang masa pengumpulan berkas. Karena kalau ceramah di luar negeri ini Pak, kita harus punya legalitas. Ya benar, popularitas, nggak usah terlalu cinta kali, biasa aja. Hari ini kita dikenal orang, bisa jadi besok ada yang lebih baik yang menggantikan kita. Maka nggak usah cinta-cinta kali dengan titipan. Binikmu Pak, titipan. Suamimu Bu, titipan. Nggak usah cinta-cinta kali Bu, biasa aja. Biasa aja. Ustaz, kenapa bercakap macam itu Ustaz? Karena aku pun begitu. Aku bilang sama istriku langsung kok, kau jangan cinta-cinta kali kau sama aku bilang. Karena aku pun gak cinta-cinta kalinya sama kau. Berani Ustaz bercakap begitu? Berani. Tapi pas dia nggak ada lah, ini kan nggak ada dia nih kan. Kalau ada dia serang juga awak kan, marga dia harahap. Tahukah kau harahap tuh macam kenal pot bocor mulutnya. Makanya aku nggak gemuk-gemuk. Kan beda di foto sama aslinya kan. Maka nggak usah terlalu cinta. Marah dia, aku bilang begitu, marah. Kenapa dia marah? Nggak terima dengan omonganku. Maksud kau apa Cai? Manggil aku papa. Gara-gara aku bilang begitu manggil aku jadi Ucai. Maksud kau apa Cai? Kata dia. Kenapa kau nggak cinta sama aku? Gini, aku bilang. Kau boleh cinta sama aku, tapi jangan kau letakkan di hatimu. Kenapa? Karena aku pun begitu. Loh, di hati kita jadi ada siapa? Di hati kita hanya ada Allah dan Rasulullah. Maka maknanya apa? Perkara dunia ini Bapak Ibu, jangan pernah kau letakkan di dalam hati. Karena kau perkara dunia kau letakkan di hatimu, nanti ketika diambil oleh Allah kenikmatan itu, kau tidak akan pernah ikhlas ketika kenikmatan itu diambil Allah. Maka dengan nikmat umur 51 tahun yang diberikan Allah ini, jangan dengan kenikmatan umur itu semakin sombong awak di muka bumi Allah. Tapi perbanyaklah tebar kebermanfaatan, banyaklah tebar rasa syukur, dan perbanyaklah rasa syukur itu dibarengi dengan istighfar mohon ampun kepada Allah. Astagfir Rabbal minal astagfir Rabbal astagfir minal astagfir. Kenapa harus istighfar Ustaz? Kita ini semua punya dosa Pak. Nggak ada diantara kita ini yang nggak punya dosa, betul? Ada di sini yang nggak punya dosa? Mau tahu dulu aku? Ada? Coba tunjuk tangan dulu. Aku nggak punya dosa Ustaz. Coba. Ada? Nggak ada. Kita ini semua punya dosa. Ini yang duduk di depan ini banyak nggak dosanya? Banyak.
Pak Bupati punya dosa enggak? Pak Bupati punya dosa enggak? Punya. Bukan punya, banyak. Pak Wakil jangan ketawa Pak, Bapak pun juga banyak Pak. Pak Sekda punya dosa enggak Pak? Banyak kali, dari gaya dulu Bapak kan nampak dosa itu banyak. Ustadz Ucai punya dosa enggak? Banyak. Bukan punya, banyak. Nih yang ngomong banyak dosanya. Biar tahu kau dulu, ibu punya dosa enggak? Banyak. Tahu kau? Enak kali kau bilang punya, banyak dosa kau, tahu kau? Kau pikir hebat kali kau jadi perempuan itu ya? Jangan sok paten kau jadi perempuan. Banyak dosamu, tahu kau? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad mengatakan ada 10 kelompok manusia yang nanti doanya tidak diijabah Allah, yang nanti amalnya tidak diterima Allah sekalipun dia ahli ibadah. Siapa dia? Kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad, salah satu golongan itu adalah para istri yang suka menyakiti hati suaminya. Ya benar Bu, melawanlah kau sama suami, banyak dosamu, terhalang kau masuk ke surga itu. Tapi kan Ustadz apa? Surga itu di bawah telapak kaki kami. Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi kami yang punya kunci surga, tahu kau? Kita yang punya kunci surga itu Pak. Macam mana kau mau masuk kalau kau nggak ada kuncinya? Maka jangan banyak tingkah kau, 4 jatah kami. Jangan sampai kunci itu kami kasih ke wanita lain. Gimana? Cocok Pak Bupati? Kadang-kadang kalau nggak diginikan semena-mena, diinjak-injaknya aja kita Pak. Seakan-akan kau korban, padahal kami yang jadi korban, tahu kau? Kau nggak mikirkan nasib kami di luar cari nafkah kayak mana? Setengah mati jadi suami cari nafkah. Pergi pagi pulang petang, kadang-kadang nggak pulang, rupanya buka cabang. Hati-hati ya Pak, nggak mati Bu, tahu? Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami pertanggungjawabkan. Kau pikir enak jadi suami, setengah mati Bu, biar tahu dulu. Di dunia kami macam tuyul, pergi cari pulang nyusu, besok pergi lagi, habis nyusu pergi lagi, nyari lagi, pulang nyusu lagi. Itulah kerjaan suamimu. Maka hari ini kau jangan melawan. Macam mana suamimu ini maaf, mau giat bekerja, mau semangat di kantor, membangun negara, membangun daerah, mensejahterakan rakyat. Kalau di rumah kau kadang-kadang lupa dengan tugasmu. Maka jangan heran kalau kami ini para lelaki lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Cocok Pak? Jawab yang kuat Pak. Cocok Pak? Tandai laki siapa aja yang bercakap tadi. Kenapa Ustaz? Awak nih kadang kalau di warung kopi ini lebih hebat lagi pelayanannya, betul? Begitu masuk Pak Bupati ke warung kopi, selamat datang Pak. Mau pesan apa Pak? Kopi. Kopinya panas apa dingin? Panas. Pakai susu enggak? Susunya dicampur atau dipisah? Dipisah aja. Kok dipisah? Nanti saya sendiri yang nyampurin. Datang kopinya, datang susunya. Enak. Di rumah kadang-kadang minta ambilkan air putih aja, melawan. Allah. Enggak. Iya ibu enggak, yang lain nggak usah cerita lah kita hari ini Bu. Makanya wajar, maaf ya,
Khadijah, ibu kenal Khadijah? Khadijah. Masa nggak kenal Khadijah? Khadijah itu dijamin masuk surga, Bu. Kain kafannya Khadijah itu dari surga yang membawakan Jibril. Tapi sehebat-hebatnya Bunda Khadijah, Khadijah setiap malam selalu minta maaf dengan suaminya Rasulullah. Dan Khadijah itu manggil Rasulullah, nggak pernah manggil abang, nggak pernah manggil Muhammad, nggak pernah manggil suamiku, nggak, tetap manggilnya Rasulullah. Nih, coba istri awak di rumah manggil. Lama kali kau pulang, Yus. Rusak awak, Pak. Ini hati-hati awak. Khadijah tuh tiap malam mau tidur minta maaf dia dengan baginda Nabi, Bu. Inilah yang harus diamalkan. Kenapa awak harus minta maaf sama pasangan kita? Bisa jadi kelakuan kita satu hari itu ada buat sakit hati pasangan kita. Sebelum kita minta maaf sama pasangan kita, Bu, kita tidak akan diterima doa dan amal ibadah kita oleh Allah. Yang bercakap bukan aku, yang bercakap Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Ibad. Makanya setiap hari kita minta maaf itu nggak mesti lebaran aja. Dengar kau? Kalau nggak digitu kan nggak paham kau kadang-kadang kau. Ya, kalau perkara duit aja cepatnya nauzubillah. Kalau udah duit, kalau udah cerita uang, uang suami, uang uang suami, uang uang suami, uang istri, uang mana uang kami? Enak kali kau, semua mau punya kau, hebat kali kau rupanya. Bukan gitu, Bu. Itu salah. Yang betul itu dibalik uang suami, dibalik harta suami ada hak istri. Tapi dibalik harta istri tak ada hak suami. Dengar kau. Jadi kalau dibalik harta suami ada hak istri, berarti hak kami ada juga. Bukan semua punyamu. Geram kali aku. Kalau nggak digitu kan nggak paham orang ini, Pak. Kita terus yang dijajah, Pak. Aku membela nasibnya ini, Pak. Maka hari ini hati-hati minta maaf. Khadijah tuh, Pak, Bu, kalau mau tidur dia minta maaf dengan Rasulullah. Kenapa? Khadijah sadar ketika dia tidur, bismika Allahumma ahya wa amu, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nggak ada jaminan orang tidur setelah bangun tidur dia masih hidup atau tidak. Ada jaminan kita waktu tidur kita besok bisa bangun lagi? Nggak ada. Maka minimal kita gugurkan dosa kita dengan pasangan kita, minta maaf kita. Bang, minta maaf aku ya, Bang. Kau dengar ceramah Ucai tadi, Bang? Dengarlah, cocok yang dicakapkan dia itu. Kalau nggak gitu tak, kau nggak main. Dia cemana, Bang? Minta maaf aku ya, Bang, banyak salahku sama kau. Ya udah jangan kau ulangin lagi ya. Iya, udah kan enak awak. Kalau udah bini awak minta maaf, jangan awak sok jual mahal. Minta maaf aku ya, Bang, banyak dosaku. Alah, memang banyak kali dosa kau, tahu kau. Suka kali kau tidur belakangin aku. Padahal sekarang musim hujan. Udahlah, Bang, enceng, Bang, minta maaf aku. Nggak ada, nggak usah sombong kita, Pak. Kalau istri sudah minta maaf, maafkan. Kenapa? Awak pun punya dosa. Nabi itu selalu dimuliakan sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah pun memuliakan Nabi. Bagaimana para pemerintahan, bagaimana bapak-bapak para pejabat ini mau membangun daerah dengan baik, mau memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kalau di rumah dia ditekan. Khadijah itu malah mendukung dakwah Rasulullah. Sepertiga tanah Arab itu harta Khadijah.
habis untuk Rasulullah berdakwah. Ini baru istri salihah. Ada bini bapak di rumah kayak gitu, Pak? Ada, Bu. Udah berapa gram yang tergading masih, Bu? Rasul tuh memuliakan Khadijah. Kenapa Ustaz tahu? Ku baca kitab tuh menetes air mata tuh, Pak. Nggak kuat aku membaca sirah nabawiyah tuh. Karena ternyata baginda Nabi, Pak Bupati, ketika dia tidur dengan istrinya, Khadijah itu tak pernah tidur di bantal. Biar tahu dulu Bapak, Pak. Padahal Rasulullah itu adalah kepala negara, presiden, tapi tidak pernah membiarkan istrinya tidur di bantal. Dicampakkan Nabi bantal itu. Jadi di mana Khadijah tidur, Ustaz? Di lengan Rasulullah. Mana ketua tim penggerak PKK aja tuh? Bapak buat gitu. Malam ini minta tidur di lengan bapak, campakkan bantal itu. Kau malam ini tidur di sini supaya apa? Kau dekat denganku. Enak. Ini Khadijah nih, Pak, tiap malam tidur di lengan Rasulullah. Ku amalkan ini, Pak. Ku tutup kitab tuh, masuk ke kamar, ku campakkan bantal tuh semua. Bini ku terkejut. Maksud kau apanya ini, Cai? Malam nih kau jangan tidur di bantal. Jadi kau tidur di lenganku. Oke. Jam 10 malam tidur, Pak. Subuh aku terbangun, macam tiang masjid nilai tangan. Kenapa, Ustaz? Kebas Pak Bupati. Wah, sangat kaki. Besok malam apa kata biniku? Lagi, Pak? Cukup, aku bilang. Kau badan kecil, kepala kau berat, aku bilang. Maka kesuksesan seorang suami itu karena ada istri solihah di rumah. Siapa istri yang solihah? Yang mendukung setiap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Hari ini suami kita pemimpin di negeri ini. Hari ini suami kita pengambil kebijakan di daerah kita ini. Maka dukung kebaikan-kebaikannya. Jangan kita rusuhi, beri semangat supaya apa? Kerja mereka tenang, kemaslahatan akan berjalan di negeri Aceh Tenggara ini. Amin. Maka yang pertama, syukuri nikmat dengan memperbanyak syukur dan memperbanyak supaya apa? Dengan nikmat umur 51 tahun yang Allah titipkan kepada kita, tidak membuat kita ini jadi orang yang sombong, tapi dengan nikmat itulah kita semakin banyak manfaat untuk orang lain. Amin. Yang kedua, Ustaz, bagaimana supaya Aceh Tenggara ini hebat, bebas narkoba, rakyat sejahtera? Pesan saya yang kedua, dalam memimpin ini harus punya seni, Pak. Hidup ini harus punya seni. Mau apapun profesi kita, seni itu penting. Dalam agama seni pun harus ada. Jangankan dalam memimpin, di dalam beragama pun harus ada seni. Loh, maaf, dakwah ini kalau nggak pakai seni enak nggak kira-kira? Seniku berdakwah beginilah. Model lepas saja main gas, nggak open aku. Ya betul, Pak Bu. Sur enggak usah. Gitu aja, Bu. Ini seniku dalam berdakwah. Seni ini penting. Untuk apa? Menarik orang untuk mau mendengar, Bapak Ibu. Tapi kan dalam Islam nggak ada, Ustaz. Siapa yang bilang seni itu tak ada dalam Islam? Nih Muharram, Pak, sebentar lagi. Ini sudah 29 Zulhijjah. Habis Zulhijjah kan Muharram. Muharram itu melahirkan seni. Salah satunya mana, Ustaz? Tengok, ketika kaum muhajirin berangkat dari Mekah sampai ke Medina, disambut sama orang-orang Ansor. Apa kata orang-orang Ansor itu, Bapak Ibu? Tola'al badru min saniyatil wajabas syukru maja'a
Ini seni tidak Pak? Seni. Jadi jangan bilang hidup ini nggak butuh seni. Wong seninya Islam pun lahir ketika Muharram kok. Ibu-ibu main qasidah itu kan seni kan Bu? Bu, ada pemain qasidah di sini. Main qasidah, nasyid, itu kan seni Bu. Sholawadan kan seni Pak. Ini macam Muharram tadi ada pawai kan Pak Bupati. Nah ini hebat Pak. Sambil keliling pawai sambil sholawadan kan bagus ini. Kita memuji Rasulullah kan, bener nggak? Kan lebih bagus kita melihat anak-anak sekolah tadi, anak-anak muda tadi bersolawatan, daripada kita menengok anak-anak muda sekarang gila-gila DJ. Ada tahu lagu DJ yang keras tuh Pak, sesak dada awak dengar lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Sesak dada awak dengar. Lebih enak awak nengok-nengok seni Islam nih, qasidahan. Tengok ibu-ibu kalau sudah main qasidah, pakaiannya rapi, semua tertutup, auratnya nggak ada yang terbuka. Betul Bu? Betul nggak Bu? Pakaiannya kompak, yang satu ngangsur, yang lain nyicil. Kompak, hitam-hitam semua, putih-putih semua, goyangannya sopan, enak. Penyanyinya di depan, backing vokal di belakang, kan enak awak ngelihatnya kan. Nyanyi Bu tuh dari dahulu hingga sekarang, yang belakang shalalalala. Seni Pak. Kaum wanita gemar berdandan shalalalala. Itu yang nyanyi sama yang shalalalala itu sama bayarannya itu. Pulut kuning sama telur rebus sebiji. Itu. Ini seni Pak. Agama butuh seni. Memimpin harus punya seni. Masjid ini sendiri pun yang ngisi harus yang punya seni. Makanya ada seni tilawatil Quran. Coba yang ngaji tadi nggak pakai seni, mana enak? Yang azan tadi subuh, kalau nggak pandai dia baca Quran, nggak punya seni tilawatil Quran, apa enak azannya didengar? Seni itulah yang memancing orang untuk datang Pak. Enak awak dengar orang kalau azan ini pakai seni, betul? Apalagi masih muda. Subuh tadi azan Mekah. Sedap nggak kalau sudah begini? Enak Pak. Ayah dia yang nggak pernah datang subuh ke masjid pun datang. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Yang pertama kan nengok-nengok dulu, habis itu sholat kan gitu. Kita tak bisa memaksakan orang untuk ibadah Pak. Betul. Tugas kita bukan menghakimi amal orang, tapi mengingatkan. Makanya kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Enak kalau yang mengisi masjid nih. Masjid mau sebesar apapun, kalau yang mengisi tak ada seninya, nggak akan rame Bang. Makanya yang diletak Pak Bupati di Masjid Agung nih adalah orang-orang yang punya seni di bidangnya. Inilah para qori-qori terbaik. Nanti zuhur diputarnya azan Malaysia. Cuman azan Malaysia itu Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, coba kalau sudah azan zuhur begini, sedap nggak? Rame yang datang Pak. Inilah perlunya seni. Ini tidak masjid besar megah yang azan atuk-atuk itu juga. Apa nggak geram awak nengoknya? Jadi maksud kau apa Ustaz? Kami yang tua-tua ini tak boleh azan. Tak ada ku bilang yang tua-tua tak boleh azan. Silakan Pak, kalau kau sudah tua mau azan, silakan tetap azan di masjid.
tapi pastikan listriknya pas mati. Kalau listrik hidup, biarkan yang punya seni itu yang azan. Ini atuk nih juga, jangan gantikan aku jadi muazin kalau aku belum mati. Oke, ajak ngopi, kasih sianida kopi atuk, mati. Nggak bisa bina-binasakan. Kalau dulu ada pepatah yang bercakap begini, tak ada rotan akar pun. Zaman sekarang akar itu tak bisa dipakai. Zaman sekarang itu tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Ini tugas siapa? Tugas para pemimpin. Lahirkan generasi-generasi Quran. Cemana caranya? Datangkan gurunya, datangkan pelatihnya, undang kemari, suruh anak-anak muda itu belajar. Supaya apa? Negeri Kutacan ini yang mengisi adalah anak-anak muda yang sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Kita bina dari sekarang, rotan-rotan semua, tidak akan. Kalau sudah begini, apa yang akan terjadi, Ustaz? Kemaslahatan akan terjaga, anak-anak muda akan jauh dari yang namanya narkoba. Hari ini kita kenapa kecolongan anak-anak kita bisa kena narkoba? Kenapa? Karena kita tidak mau memberikan wadah dan ruang kepada anak-anak muda itu. Bina anak-anak muda itu. Setelah mereka berhasil dibina, kasih tempatnya, kasih wadahnya. Supaya apa? Mereka tidak lengah terhadap tugasnya. Nah, anak-anak muda ini adalah anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kita, Bapak Ibu. Betul? Maka harus punya seni bagaimana cara membuat anak-anak muda itu dekat dengan agama. Datangkan gurunya, buat masjid ini adalah tempat bagi mereka untuk berkumpul yang asyik. Cemana caranya, Ustaz? Letakkan tempat-tempat kafe orang-orang Islam, orang-orang kita. Tempatkan wifi, buat kajian-kajian setiap harinya. Letakkan tempat-tempat yang nyaman untuk mereka mengaji. Sehingga kalau anak kita sudah terarah dan terukur dalam akhlak dan adab, insya Allah akan terhindar dari kejahatan-kejahatan pergaulan bebas. Amin. Ini seni. Yang ketiga, apa Ustaz yang harus kita butuhkan untuk membangun Aceh Tenggara ini yang hebat, bebas narkoba dan sejahtera masyarakatnya? Yang ketiga, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Suka bermusyawarah, kata Nabi. Tanya apa mau mereka, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama saja nggak cukup, Pak. Kenapa? Kalau kerjasama saja, nanti yang kerja anggota, ketua-ketuanya tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mulai dari bawah sampai ke atas, ikut turun mengawasi dan menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau sudah begini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu, semua ikut mengawasi dan ikut berkontribusi menjalankan program yang dicanangkan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, maka insya Allah akan terbangunlah kesejahteraan di negeri Aceh Tenggara ini. Amin. Hidup ini nggak usah kayak ayam, Bu. Bu. Di aspal tuh, di jalan raya, yang banyak mati ayam apa bebek? Ayo Pak, yang banyak mati di jalan ayam apa bebek? Kenapa ayam? Ayam sombong. Kenapa dia sombong? Mulutnya tajam, kakinya tajam, dia bisa terbang kemana-mana sendiri. Nggak mau kerjasama dan sama-sama bekerja, kemana-mana sendiri. Nyebrang jalan dihantam mobil truk, meninggal di depan tukang lamongan, digoreng jadi ayam penyet. Kurang modal, dapat ayam gratis, nggak nampak mayat kawan tuh. Tapi tengok bebek Pak, mulutnya pipi, kakinya berselaput, jalannya santai, terbang nggak bisa. Tapi kemana-mana rame-rame. Satu jadi ketua bebek, mereka taat kepada ketuanya.
Apa kata ketua bebek? Baik, sebelum kita berangkat, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Wak wek wek wak wek 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 wek. Nah, namanya bebek. Orang tule yang tahu. Doa selesai, semua diam. Begitu semua diam, apa kata ketua bebek? Luruskan barisan. Siap, gerak. Langkah tegak, maju, jalan. Ayo rame-rame, jangan lepas dari saf dan barisan. Semua saling menjaga Bapak Ibu. Ayo, suaranya kiri, kiri, kiri kanan kiri, kiri, kiri kanan kiri. Nyebrang jalan raya, ada truk yang besar. Pertanyaanku, yang berhenti bebek atau truk? Bebek atau truk? Truk atau bebek? Padahal truk lebih besar, tapi kenapa gara-gara bebek truk itu berhenti? Rame-rame Pak. Apa kata yang di belakang? Komandan, ada truk, gas terus. Jangan takut. Dan yang paling penting, jangan lepaskan pegangan sama kawan. Tetap berada di saf dan barisan. Ini Pak, kerjasama dan sama-sama bekerja, saling menjaga. Kalau ada yang lari, tangkap. Jangan keluar dari barisan, supaya kita semua selamat. Oke. Kiri, nekat bebek ini Pak. Kiri, 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 kanan kiri. Kena mental supir truk. Berhenti supir truk itu langsung. Inilah yang dikatakan kerjasama dan sama-sama bekerja. Maka untuk membangun negeri Aceh Tenggara yang lebih baik, tidak cukup hanya dengan kerjasama, tapi harus dibarengi dengan sama-sama bekerja. Pemimpin butuh rakyat, rakyat butuh pemimpin. Kalau sudah pemimpin dan rakyat saling kerjasama, sama-sama bekerja, saling berkolaborasi, insya Allah ke depan negeri Aceh Tenggara ini akan menjadi negeri yang hebat, negeri yang jauh dari narkotika. Rakyatnya akan sejahtera. Kenapa? Mulai dari pemimpin sampai masyarakatnya semua ikut mengawasi. Insya contoh bebek. Makanya kata orang kampungku, united we stand, divided we fall. 3 hari 3 malam menghafal tuh Bu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka kalau sudah kita bersatu, insya Allah mau sebesar apapun masalah yang dihadapi, itu semua takkan jadi masalah. Kenapa? Kita kompak, tetap dalam satu saf dan barisan, menjaga kehormatan negeri Aceh Tenggara yang kita cintai ini. Amin. Terakhir, sebelum saya tutup, ada satu perkataan yang dikatakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Apa Pak Dandim kira-kira? Kata Jenderal Sudirman. Apa coba? Kata Jenderal Sudirman, tidak akan pernah kau raih yang namanya kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Kekuatan itu tidak akan tumbuh tanpa adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tercipta tanpa adanya kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Maka untuk mencapai kemenangan untuk negeri kita, untuk daerah kita, kesejahteraan untuk masyarakat Aceh Tenggara ini, bangun kerjasama yang apik antara pemerintah dengan Forkopimda dengan masyarakat, saling ikut berkontribusi. Untuk apa Ustadz? Sama-sama mengawal dalam program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara. Insya Allah. Udahlah, itu aja ya. Udah ya. Udahlah, udah 1 jam lebih aku bercakap. Tadi aku ceramah jam 10 kurang 15. Ini sudah jam 11. Sudah 1 jam 15. Ibu mau aku kemari lagi? Ibu mau saya kemari lagi? Ibu mau tiap bulan saya kemari? Dengar Pak Bupati, pemimpin yang dicintai rakyat adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Udahlah, itu tes. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
pertama, di hari jadi yang ke-51 tahun ini untuk Kabupaten Aceh Tenggara, pertama, perbanyak bersyukur dan perbanyak rasa syukur itu dengan mohon ampun kepada Allah. Barengi nikmat syukur dengan banyak beristighfar supaya kita tidak sombong dengan titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Yang kedua, gunakan seni dalam memimpin masyarakat Aceh Tenggara. Rangkul masyarakat, karena setiap masyarakat yang kita pimpin memiliki hak yang sama di hadapan negara. Yang ketiga, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Ikut saling menjaga, mengawasi dan menjalankan guna terciptanya Aceh Tenggara yang hebat, jauh dari narkoba dan menjadi masyarakat yang sejahtera. InsyaAllah yang tiga ini menjadi nasihat buat kita semua, khususnya buat saya yang menyampaikan. InsyaAllah Bapak Ibu, kita nanti akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu dan pemimpin-pemimpin di sini semua senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah. Saya Pak Bupati nanti mungkin lepas ini istirahat sebentar, saya langsung balik ke Sumatera Utara. Doakan saya Bapak Ibu beserta dengan tim yang lain agar Allah jaga perjalanan kami. Allah lindungi kami semua. Bu, tidak banyak doa yang kupinta. Doakan aku, berikan Allah, berikan aku kesehatan. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berceramah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Karena besok saya pesawat 5.30 sudah terbang ke Kalimantan Timur, Kabupaten PPU Pasir Penajam Utara. Hari jadi Kabupaten Pasir Penajam Utara. Dari Kalimantan saya sampai tanggal 27, 28 saya balik ke Provinsi Riau karena ada acara di Kabupaten Bengkalis. Tanggal 29 saya terbang ke Palembang, hari jadi Kabupaten Banyuasin. Kemudian sampai Juli, terakhir saya baru balik, akhir Juli baru balik ke rumah Bapak Ibu. Maka doakan saya agar Allah tetap berikan saya kesehatan. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf, sekali lagi selamat hari jadi yang ke-51 untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Semoga doanya kita semua dikabulkan Allah. Aceh Tenggara menjadi negeri yang hebat, jauh dari narkoba, masyarakatnya sejahtera. Amin. Terima kasih. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Jadikanlah di hari jadi yang ke-51 tahun ini ya Allah, Kabupaten Aceh Tenggara menjadi kabupaten yang lebih baik, menjadi kabupaten yang hebat, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang mampu merusak anak bangsa, dijauhkan dari segala macam bentuk narkotika, serta disejahterakan rakyatnya lewat pemimpin-pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل جميع حسناتنا واغفر جميع سيئاتنا واهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا خصوصا على حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين في غزة في رفح وخصوصا في بلادنا يا الله بلاد إندونيسيا. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله